hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu sangat cantik jelita, bernama Darmi. Namun sayang, ia memiliki perilaku yang amat buruk. Anak gadis itu pemalas, manja, dan tidak pernah membantu ibunya. Kerjanya hanya bersolek setiap hari, tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang miskin yang setiap hari membantu pulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, saat Darmi sedang berdandan, Darmi melihat bedanya habis. Lalu, dia memanggil ibunya untuk minta dibelikan yang baru ke pasar. Ibu, sini! Teriak Darmi. Ada apa, Darmi? Kata ibu Darmi. Bedak aku habis, nanti tolong ya belikan yang baru ke pasar. Kata Darmi. Baiklah, tapi kamu harus ikut agar ibu tidak salah beli. Kata ibu Darmi. Hah, ikut ke pasar? Dengan suara tinggi, Darmi ragu. Akhirnya, dengan terpaksa, Darmi ikut ibunya ke pasar. Lalu Darmi berkata, baiklah, tapi ibu nanti jalannya jangan berdampingan ya. Ibu jangan di belakangku saja. Ibu Darmi pun heran dan berkata, tapi kenapa Darmi? Darmi pun berkata, jangan tanya-tanya, ikuti saja perkataanku. Masa disuruh jalan di belakang saja kok susah? Ibu Darmi menyetujuinya dengan hati yang sedih. Darmi berjalan menggunakan payung, sementara ibunya berjalan di belakang mengikuti Darmi. Lalu, di dalam perjalanan menuju ke pasar, ada seorang pria yang menyapa Darmi. Hai, kamu cantik sekali, kulitmu putih dan glowing. Sahut Darmi dengan senyum. Oh, benarkah? Terima kasih. Ya dong, kan setiap hari aku pakai skincare mahal. Oh, benarkah? Omong-omong, siapa yang di belakangmu itu? Itu ibumu? Kata pria itu lagi. Idih, amit-amit ibuku. Dia bukan ibuku, dia cuma pembantuku. Mana mungkin aku punya ibu dekil seperti dia. Lihat saja kulitku putih, beda dengan kulitnya yang hitam. Ibu Darmi yang mendengarnya merasa sedih, tapi Ibu Darmi hanya terdiam. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, ada pria lain yang menegur Darmi. Hai, kamu cantik sekali. Senyummu manis, aku suka deh. Darmi pun semakin senang dan berkata, oh, benarkah? Terima kasih. Pria itu pun berkata, omong-omong, siapa yang di belakangmu itu? Ibumu? Idih, amit-amit ibuku. Dia bukan ibuku, dia cuma pembantuku. Mana mungkin aku punya ibu dekil dan besar seperti dia. Lihat saja, dia dekil. Berarti bukan ibuku kan? Pria itu pun percaya dan berkata, oh iya ya, mana mungkin dia ibumu. Ibu Darmi yang mendengarnya lagi-lagi merasa sedih. Dan setiap ada yang menanyakan, Darmi selalu mengatakan yang sama, bahwa yang di belakangnya itu bukan ibunya, tapi pembantunya. Karena Ibu Darmi tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Darmi, dan Ibu Darmi pun berkata ke anaknya, Darmi sayang, kenapa kamu tidak mengakui bahwa aku ini ibumu? Darmi pun berkata, aku mau punya ibu yang detail sepertimu.
bagaikan tersambar petir mendengar ucapan Darmi sambil bercucuran air mata. Ibu Darmi berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong hukum Darmi agar dia jerah ya Tuhan. Hamba tidak sanggup lagi dengan sikapnya terhadap hamba. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit dan kaki Darmi berubah menjadi batu hingga ke seluruh tubuhnya. Darmi meminta tolong ke ibunya. Aduh ibu, tolong aku ibu, ada apa denganku ibu? Tapi ibu Darmi tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain menyaksikan anaknya yang sudah berubah menjadi batu sambil meneteskan air mata. Maka dari itu, orang masih melihat air mata menetes dari batu, makanya batu itu diberi nama batu menangis. Nah, dari cerita ini, pesan moral yang disampaikan bahwa kita harus menghormati orang tua ya, jangan seperti Darmi. Nah, teman-teman, sekian ya cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.